Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode akhir pertempuran. Selamat menikmati. Salam budaya. Tetapi Ki Dumi sudah terlalu lemah pada saat terakhir ia masih berusaha bertanya. Kebu Andir, mengapa engkau tidak berbuat sesuatu? Aku percaya bahwa orang ini adalah Pangeranku Donarpodo. Panjang umurku, aku sudah beberapa kali berusaha untuk memenangkan setiap perkelahian yang beberapa kali pula telah aku lakukan melawannya. Tetapi aku selalu kalah dan aku kira sekarang aku tidak perlu mengulanginya lagi. Justru sekarang aku berdiri di pihak orang-orang gila dari Guntur Geni itu. Ki Dumi menarik napas dalam-dalam, suaranya semakin samar dan katanya kemudian, musnahkan saja pasar-pasar Kebu Andir. Aku kira pasar semacam itu tidak akan banyak gunanya bagi siapapun juga. Semula aku menganggapnya sebagai suatu kebanggaan, tetapi ternyata bahwa aku sudah terbunuh oleh kebanggaanku itu sendiri. Ki Kebu Andir mengangguk, jawabnya, baiklah, aku akan membakarnya sehingga pasar-pasarmu akan musnah. Ki Dumi mandang Ki Kebu Andir sejenak lalu katanya, kau orang baik Kebu Andir, umurmu masih akan panjang dengan pengakuanmu bahwa kau tidak akan menang atas lawanmu itu. Ki Kebu Andir masih akan menjawab, tetapi Ki Dumi itu pun tersenyum pahit sambil menjamkan matanya. Bibirnya masih bergerak tapi tidak ada kata-kata yang terucapkan. Orang Kediri itu pun kemudian mati oleh racunnya sendiri yang menyumbat pembuluh-pembuluh darahnya dengan gumpalan-gumpalan yang mengeras sehingga pada kulitnya nampak merah kebiru-biruan. Sementara itu Ki Srobo sudah tidak mempunyai kesempatan lagi. Meskipun demikian ia masih berloncatan, bahkan dengan lantang ia berteriak, Kebu Andir, apakah kau telah menjadi seorang yang berkhianat? Ki Kebu Andir tidak menjawab. Ia menyilangkan tangan Ki Dumi dengan tatapan mata yang redup. Namun sikap Ki Kebu Andir itu membuat Ki Srobo semakin marah, sehingga ia pun berteriak lebih keras sambil menghindarkan diri dari serangan lawannya. Hei, pengkhianat, apa yang sedang kau lakukan? Ki Kebu Andir berpaling. Dilihatnya Ki Srobo benar-benar telah kehilangan kesempatan, sehingga tidak ada jalan lain baginya kecuali menyerah. Hentikan perlawananmu Ki Srobo, tidak ada gunanya lagi kau mengorbankan nyawamu untuk orang-orang Guntur Geni. Kau tidak akan mendapatkan apapun juga. Gila, geram Ki Srobo. Aku bukan pengecut macam kau. Seandainya aku tidak mendapatkan apa-apa, tetapi tidak-tidaknya aku mempunyai harga diri. Harga diriku sama nilainya dengan nyawaku. Luar biasa, desis Ki Kebu Andir. Tetapi itu bukan berarti sikap yang dungu. Persetan, potong Ki Srobo. Dengan sisa-sisa tenaganya ia berusaha untuk dapat mengatasi tekanan Panon. Namun Panon yang muda itu benar-benar tidak memberinya kesempatan. Menyerah sajalah, berkata Pangeranku Donarpodo. Kubunuh kalian semuanya, teriak Ki Srobo. Namun kata-katanya terputus ketika senjata Panon menggores di tubuhnya. Darah yang menitik dari lukanya telah membuat Ki Srobo bagaikan gila. Dengan liarnya ia menyerang Panon seperti seekor harimau yang terluka. Seakan-akan ia telah kehilangan akalnya sehingga ia tidak lagi dapat memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atas dirinya. Panon yang muda itu menjadi gelisah, lawannya bagaikan hantu yang buat siap menerkamnya. Betapapun Panon berusaha mencegahnya, namun lawannya benar-benar tidak mau melihat kenyataan yang dihadapinya. Sekali-kali Panon berhasil menahan lawannya dengan ujung senjatanya. Namun Ki Srobo seakan-akan tidak menghiraukannya lagi. Luka di tubuhnya menjadi semakin banyak dan darah pun mengalir semakin deras.
Tapi Kisrobo bertempur semakin liat. Pangeran Kudo Narpodo menjadi gelisah melihat Kisrobo, bahkan Ki Kebuander yang datang bersamanya itu pun nampak menjadi tegang. Tapi ternyata bahwa hentakan-hentakan ilmu Kisrobo yang mengerikan itu adalah hentakan-hentakan dari sisa tenaganya. Ketika ia meloncat menyerang Panon sambil berteriak nyaring, maka Panon telah meloncat menghindarinya. Panon kemudian bagaikan membeku melihat lawannya yang gagal melukainya. Kisrobo tiba-tiba saja telah terhuyung-huyung, bahkan kemudian ia pun terduduk. Darah terlalu banyak mengalir dari tubuhnya sehingga tubuh itu bagaikan terperas kering. Perlahan-lahan Ki Kebuander melangkah mendekatinya, tetapi ketika ia berjongkok di sampingnya, Kisrobo masih menggeram, "Jangan sentuh aku, pengkhianat, pengecut." Ki Kebuander menarik napas dalam-dalam, namun kemudian yang disaksikannya adalah saat-saat terakhir orang yang merasa nilai harga dirinya sama dengan nyawanya itu. Ki Kebuander kemudian berdiri di samping Pangeran Kudo Narpodo. Dengan suara datar ia berkata, "Pangeran, kau dengar bagaimanakah penilaian orang itu atasku? Aku adalah pengkhianat dan pengecut." Pangeran Kudo Narpodo mengangguk-angguk, namun kemudian katanya, "Tetapi apakah kau tidak bertanya kepada orang lain bagaimanakah penilaian mereka terhadap sikapmu? Jika aku bertanya kepada pangeran, maka pangeran tentu akan menjawab bahwa aku adalah orang yang berdiri atas perhitungan nalar yang tidak ingkar pada kenyataan. Bahkan mungkin pangeran akan menyebutku seorang yang benar-benar jantan karena berani mengakui kelemahan diri," jawab Ki Kebuander. Pangeran Kudo Narpodo mengangguk-angguk, katanya, "Kita sudah cukup dewasa untuk menilai sikap kita masing-masing. Terserahlah kepadamu. Yai, barangkali penilaianmu sendiri atas sikapmu adalah penilaian yang berdasarkan atas suatu keyakinan tanpa menghiraukan penilaian orang lain." "Ya, dan aku sudah mengambil keputusan." Pangeran Kudo Narpodo termangu-mangu ketika ia melihat Panon berdiri tegak memandang Kisrobo yang sudah tidak bernyawa lagi. Sementara di arah lain Raden Kudo Rupoko pun berdiri tegang. "Kemarilah," panggil Pangeran Kudo Narpodo. Meskipun agak ragu, tetapi kedua anak muda itu pun mendekatinya. "Pertempuran ini sudah mendekati akhirnya," berkata Pangeran Kudo Narpodo. "Agaknya para prajurit Demak sudah berhasil menguasai orang-orang Guntur Geni. Bahkan mereka masih sempat membantu Ki Reksobau dan kakak beradik Ki Ajarspati dan Kiai Rancang Bandang." "Ya paman," sahut Raden Kudo Rupoko. "Agaknya Kiai Paransanggit pun harus melihat kenyataan ini meskipun barangkali ia mempunyai harga diri seperti orang yang terbunuh oleh Panon itu." "Ya," Ki Kebuanderlah yang menyautnya. "Agaknya Kiai Paransanggit merasa bahwa dirinya adalah pangkal dari peristiwa ini. Ia tentu akan memilih mati daripada harus memikul tanggung jawab, bukan saja terhadap Demak tetapi juga terhadap anak buahnya yang terpaksa menyerah karena tidak ada kesempatan lagi untuk melawan. Apa yang harus dipertanggungjawabkan terhadap orang-orangnya? Apakah orang-orang Guntur Geni akan menuntut karena mereka dikalahkan di halaman istana ini?" Ki Kebuander menggelengkan kepalanya, katanya, "Kiai Paransanggit telah menipu murid-muridnya selama ini." Pangeran Kudo Narpodo mandang Ki Kebuander dengan tajamnya. Sementara Ki Kebuander meneruskan, "Kiai Paransanggit mengatakan bahwa guru agung mereka masih hidup dan akan terus hidup. Ia sudah dapat melepaskan diri dari peredaran waktu. Apakah anak-anak Guntur Geni tidak pernah bertanya di manakah pendiri perguruan Guntur Geni itu berada?" bertanya Pangeran Kudo Narpodo. "Ia sedang bertapa untuk mencapai kesempurnaan dari ilmunya, yang telah berhasil mencapai tingkatan pembebasan diri dari peredaran waktu. Ia ingin dapat membuat dirinya kebal sehingga ia benar-benar dapat membebaskan diri dari kematian dengan mutlak." Pangeran Kudo Narpodo mengangguk-angguk. Sekilas ia memperhatikan pertempuran yang sudah mendekati akhirnya. Betapa sulitnya Kiai Paransanggit mempertahankan diri terhadap serangan-serangan Pangeran Bondan Lamatan yang membadai.
Semakin lama ia menjadi semakin terdesak, sementara pengikut-pengikutnya pun telah dilumpuhkan seorang demi seorang. Bahkan beberapa saat kemudian pertempuran di halaman itu telah selesai. Selain Kiai Paransanggit yang tidak mau melihat kenyataan yang terjadi, Kiai Rancang Bandang, Ki Ajarspati, dan Ki Rekso Bau dan para prajurit Demak sudah berhasil menguasai lawan-lawan mereka. Bagian dari mereka terbunuh dan yang bagian lagi menyerah. Tapi Kiai Paransanggit masih bertempur dengan giginya melawan Pangeran Bundan Lamatan. Ketika seorang senopati mendekat, maka Pangeran Bundan Lamatan berkata, biarlah ia menemukan dirinya sendiri. Agaknya Kiai Paransanggit ingin melakukan perang tanding. Jangan ganggu jika ia berhasil, biarlah ia mendapatkan kepuasan dari keberhasilannya yang terakhir. Persetan, teriak Kiai Paransanggit. Tidak ada yang dapat menghentikan perlawananku. Pangeran Bundan Lamatan tidak menjawab, tetapi keduanya bertempur semakin seru. Namun ketika Kiai Paransanggit melihat Ki Kebu Andir yang tidak mencabut senjatanya sama sekali, ia berteriak, pengecut, kau ingkar pada janjimu sendiri, Kau dengar pangeran, desis Kebu Andir. Ia pun menyebut aku pengecut. Apakah benar aku seorang pengecut menurut laki-laki? Terserahlah kepadamu, Kebu Andir, jika kau memerlukan seorang lawan untuk membuktikan bahwa kau bukan seorang pengecut, maka aku juga masih belum mempergunakan pisau-pisauku. Si Kebu Andir menarik napas dalam-dalam. Pengecut, jangan dekati aku, Kiai Paransanggit berteriak lebih keras. Maaf Kiai Paransanggit, jawab Ki Kebu Andir. Aku sudah menemukan suatu keyakinan di dalam diriku bahwa aku tidak akan dapat berbuat apa-apa melawan Pangeran Kudo Narpodo. Kau gila? Kudo Narpodo sudah mati. Ya dari sini, dan aku yakin bahwa orang yang bernama Ki Wirid itu adalah Pangeran Kudo Narpodo. Muridnya lah yang telah melepaskan pisau-pisaunya untuk membunuh dua orang pengikutmu di Banjar. Gila? Kau sudah gila? Teriak Kiai Paransanggit, sehingga seolah-olah ia telah melupakan perang tanding yang sedang berlangsung. Tapi Pangeran Bundan Lamatan adalah seorang yang memiliki sifat-sifat seorang prajurit. Meskipun lawannya sedang lengah, ia sama sekali tidak mempergunakan kesempatan itu. Bahkan bertanya, Kiai Paransanggit, jika kau masih ingin mengumpat, lakukanlah. Aku beri kesempatan kau sepuas-puasnya. Jika kemudian kau ingin melanjutkan pertempuran, aku akan siap melayanimu. Persetan, teriak Kiai Paransanggit sambil menyerang dengan dahsyatnya. Senjatanya yang menghentak hampir saja menyentuh dada Pangeran Bundan Lamatan. Tapi Pangeran Bundan Lamatan sempat mengelak, bahkan ia pun kemudian telah mengambil keputusan bahwa agaknya Kiai Paransanggit tidak dapat lagi merubah sikapnya, karena sebenarnya lah ia sudah berniat untuk membunuh diri dengan caranya. Agaknya Pangeran Bundan Lamatan pun sudah mulai dijalari kejemuan. Tidak ada harapan lagi untuk berbicara, bahkan pada suatu saat tenaganya sendiri yang akan susut, sehingga mungkin justru Kiai Paransanggit akan berhasil melumpuhkannya. Karena itulah maka Pangeran Bundan Lamatan pun telah mengambil keputusan untuk menyelesaikan perang tanding itu. Karena itulah maka tiba-tiba saja seorang Pangeran Bundan Lamatan telah menghentak-hentak bagaikan debu rombak di lautan. Kali mukul dengan dahsyatnya kemudian menghindar dengan cepat. Kiai Paransanggit menjadi semakin bingung, tetapi keputusannya telah membulat. Bagaikan gila, ia menyerang tanpa perhitungan lagi. Justru pada saat serangan Pangeran Bundan Lamatan menghantamnya, ia telah membenturkan kekuatan dengan memutar senjatanya. Tapi akibat dari benturan itu menjadikannya sangat parah. Ia terdorong surut beberapa langkah. Namun ketika ia mencoba memperbaiki keseimbangannya, maka sekali lagi senjata Pangeran Bundan Lamatan menyentuhnya. Terdengar keluhan tertahan. Kiai Paransanggit terdorong sekali lagi dan sekali lagi ia terdorong karena hempasan senjata lawan. Tidak ada lagi kesempatan baginya, sehingga ia pun kemudian terlempar jatuh di tanah. Wajahnya yang kemudian basah oleh darah menjadi sangat mengerikan. Loncatan dendam dan kebencian membayang pada sorot matanya. Bahkan Kiai Paransanggit itu masih sempat berteriak, "Serahkan pusaka itu!"
Pangeran Bunda Lamatan mendekatinya, betapa mengerikan wajah Kyai Paransanggit yang telah dihempaskan pada suatu kenyataan bahwa usahanya telah gagal. Namun sejenak kemudian Kyai Paransanggit tidak dapat lagi menentang kepastian yang telah merenggut umurnya. Ketika ia menggeliat sekali lagi, terdengar ia mengerang, namun sebuah hentakan kekecewaan telah membuatnya berteriak sekali lagi, "Serahkan pusaka itu!" 3 gema suaranya lenyap dari lembah-lembah yang membujur di antara pegunungan. Maka Kyai Paransanggit itu pun mengembuskan napasnya yang terakhir. Kematiannya adalah pertanda kegagalan mutlak dari usahanya untuk mendapatkan pusaka yang menurut dugaannya akan dapat memberikan kemukten kepadanya dan keturunannya. Ki Kebo Andir masih berdiri membeku, dipandanginya kawannya yang telah tidak bernapas lagi. Pada tubuh yang membeku itu masih nampak betapa nafsunya melonjak-lonjak tidak terkendali. Kematian-kematian yang terjadi agaknya telah mengakhiri semua persoalan yang menyangkut rumah kecil yang suram ini, berkata Pangeran Kudo Narpodo kemudian. Jika di sini ada Ki Kebo Andir yang mengetahui bahwa pusaka itu sudah ada di tangan kami, maka terserah kepadamu apa yang akan kau lakukan. Pangeran, berkata Ki Kebo Andir, sudahlah aku katakan tidak ada yang dapat kau lakukan karena di sini ada Pangeran Kudo Narpodo. Aku hanya akan mohon diri jika Pangeran tidak bernafsu menangkapku. Pangeran Kudo Narpodo menggelengkan katanya, tidak Kebo Andir, aku tidak ingin menangkapmu, tetapi aku ingin mengatakan agar kau kembali saja ke Kediri. Agaknya kau lebih baik menyebut dirimu Raden Panji Bantarsari. Ki Kebo Andir menarik napas dalam-dalam, sementara Pangeran Bunda Lamatan terkejut dan bertanya, jadi, apakah maksud Kakang Mas bahwa orang ini adalah Raden Panji Bantarsari dari Kediri? Ya, Pangeran Bunda Lamatan menarik napas dalam-dalam. Ya Pangeran, gumam Ki Kebo Andir. Tetapi aku sudah tidak pantas lagi menyebut diriku Raden Panji Bantarsari. Aku adalah orang yang sudah terbuang dari lingkunganku. Kau terlalu menuruti hawa nafsu sehingga kau mempunyai sifat dan watak yang terpisah dari lingkunganmu. Tetapi apakah yang aku lakukan lebih buruk dari yang dilakukan oleh Pangeran Cemoro Kuning dan Pangeran Sendang Prapat? Pangeran Kudo Narpodo menarik napas dalam-dalam katanya, Tidak, kau adalah orang yang mempunyai sifat buruk pada kebiasaan hidupmu. Tapi jika kau berhasil dan tidak bertemu dengan aku di sini, mungkin yang kau lakukan akan jauh lebih buruk lagi dari Adimas Pangeran Cemoro Kuning dan Pangeran Sendang Prapat. Ki Kebo Andir menarik napas dalam-dalam. Raden Panji Bantarsari, berkata Pangeran Bunda Lamatan, saat ini aku sedang mengemban tugas dari Sultan di Demak, namun aku masih berpengharapan bahwa kau akan berhasil melihat kenyataan hidup yang terjadi di sini dan yang selama ini kau alami. Karena itu seperti nasihat Kakang Mas Kudo Narpodo, kembali sajalah ke Kediri, tentu kau masih akan diterima di antara keluargamu. Ki Kebo Andir menggelengkan lemah, katanya, tidak, aku sudah mencobanya. Tapi keluargaku merasa bahwa hidupku terlalu banyak dilumuri lumpur yang memuakkan. Hal itulah yang mendorong aku semakin jauh tersesat, sehingga akhirnya aku telah bersedia bekerja bersama dengan orang-orang Guntur Geni. Aku harus membuktikan bahwa dugaan mereka salah. Tiba-tiba saja Ki Kebo Andir tertawa, katanya, terima kasih, aku tidak mempunyai lagi jalan kembali, tapi percayalah bahwa aku pun tidak akan membiarkan diriku lebih lama lagi hidup di dalam kegelapan. Aku sekarang minta diri jika aku masih diberi kesempatan. Pangeran Kudo Narpodo mandang Ki Kebo Andir dengan sorot mata redup, namun kemudian katanya, selamat jalan, mudah-mudahan kau menemukan jalan hidup yang baik menjelang usia tuamu. Terima kasih, Pangeran. Jika kau menemui kesulitan, datanglah padaku, berkata Pangeran Bunda Lamatan. Baiklah Pangeran, aku akan mengingat itu. Perlahan-lahan Ki Kebo Andir meninggalkan halaman itu diiringi oleh tatapan mata orang-orang yang berada di halaman. Begitu ia hilang di balik regol, Pangeran Kudo Narpodo berkata, mudah-mudahan ia menemukan jalan yang terang, tapi aku yakin akan hal itu. Pangeran Bunda Lamatan mengangguk-angguk desisnya, mudah-mudahan.
Demikianlah maka orang-orang yang ada di halaman itu pun segera melakukan tugas mereka yang tersisa, mengubur korban-korban peperangan, sementara yang lain melayani orang-orang yang terluka. Hari yang terlampau adalah hari yang mendebarkan, tetapi juga merupakan kepastian bahwa sebagian besar dari tugas dari utusan Demak itu sudah selesai. Di bawah lampu minyak di malam berikutnya, orang-orang yang berada di istana kecil itu telah berkumpul. Pinten telah membawa bibinya kembali ke istana bersama Inten dan Nyupe. "Tugas kita sudah selesai," berkata Pangeran Bondan Lamatan. "Lalu, dengan demikian maka sudah datang saatnya kita meninggalkan tempat ini." Pangeran Kudo Narpodo merenung sejenak. Dipandanginya Raden Ayu Kudo Narpodo yang menundukkan kepalanya, dan Inten Prawesti yang gelisah. Tetapi Pangeran Kudo Narpodo tidak merasa apakah yang sebenarnya bergejolak di dalam hati kedua orang putri itu. Apakah mereka merasa gembira bahwa dengan demikian mereka sudah terhindar dari bahaya, atau tumbuh harapan di hati mereka untuk bersama-sama pergi ke Demak? "Kamas Kudo Narpodo," berkata Pangeran Bondan Lamatan, "agaknya tidak ada lagi yang harus menahan kita di sini. Juga tidak ada yang menahan Kakang Mas bersama seluruh keluarga." Pangeran Kudo Narpodo menarik napas dalam-dalam. Dengan suara yang dalam ia berkata, "Beberapa tahun yang lalu aku sudah terpisah dari tanah ini, tapi rasa-rasanya aku tidak akan dengan mudah meninggalkannya. Ada sesuatu yang mengikat aku di sini, bukit-bukit yang sudah menjadi hijau dan sawah-sawah yang mulai digarap dengan cara yang lebih baik, sehingga pedukuhan Karangmojo menjadi semakin subur." Pangeran Bondan Lamatan mengerutkan keningnya, sementara Pangeran Kudo Narpodo meneruskan, "Aku kira aku akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di Demak, Adimas. Tetapi semuanya masih juga tergantung kepada keluargaku." Pangeran Bondan Lamatan menarik napas dalam-dalam, tapi ia sadar bahwa Pangeran Kudo Narpodo masih harus membicarakannya dengan seluruh keluarganya. "Baiklah Kakang Mas," berkata Pangeran Bondan Lamatan. "Besok aku berharap bahwa aku akan dapat menempuh perjalanan kembali. Aku mohon Kakang Mas dengan seluruh keluarga dapat pergi bersama kami. Aku akan memikirkannya, Dimas. Malam ini aku kira cukup waktu untuk membicarakannya." Pangeran Bondan Lamatan tidak mendesaknya lagi. Ia pun kemudian minta diri untuk beristirahat. Seperti biasanya ia berada di lingkungan para prajuritnya sebagaimana seorang senopati yang baik. Ketika kemudian Pangeran Kudo Narpodo sedang berbincang di ruang dalam, Pinten duduk sambil bertopang dagu di pintu butulan. Dipandanginya bayang-bayang kegelapan yang menyelubungi halaman istana kecil itu. Meskipun ia belum terlalu lama berada di istana kecil itu, namun rasa-rasanya ada sesuatu yang mengikatnya untuk tetap tinggal. Pinten yang berpendengaran tajam berpaling ketika ia mendengar desir langkah mendekatinya. Dalam keremangan malam, ia melihat Panon berdiri termangu-mangu. "Akan pergi ke Demak," tiba-tiba terdengar suara Pinten datar. "Aneh Putri, akulah yang sebenarnya harus bertanya kapan Putri akan kembali ke Demak, berkumpul kembali dengan keluarga para bangsawan." Pinten menarik napas dalam-dalam, katanya, "Aku tidak pernah tinggal di Demak. Aku selalu berada di sebuah padepokan kecil yang terpisah. Aku tidak tahu bagaimana bergaul dengan para bangsawan, meskipun kadang-kadang ada orang yang manggilku Putri seperti kebanyakan putri bangsawan." Panon termangu-mangu sejenak lalu. "Jadi apakah yang akan Putri lakukan?" "Aku tidak tahu, sebagian terbesar tergantung kepada Kang Mas Kudo Rupoko." "Jika Putri menang memilih," desak Panon. Pinten mandang wajah Panon dalam keremangan malam, namun kemudian terdengar ia berdesis, "Aku akan tinggal, tetapi tentu aku akan sendiri, karena Paman dan Bibi Kudo Narpodo akan segera meninggalkan istana kecil ini, dan kau murid yang sangat dikasihi seperti anak sendiri tentu akan ikut pula bersama mereka." Panon menundukkan kepalanya, tapi tidak ada yang dapat dikatakannya. Ia berpaling ketika Pinten berkata, "Panon." Panon termangu-mangu, namun ternyata Pinten tidak mengatakan sesuatu. Bahkan gadis itu pun kemudian berdiri dan cepat-cepat melangkah masuk ke pintu butulan.
Namun hampir saja ia melanggar kakaknya yang sudah berdiri di belakangnya. Dengan sungguh-sungguh kakaknya berkata, "Kitalah yang akan pergi ke Demak bersama Paman Bunda Lamatan. Agaknya Paman dan bibiku Donarpodo akan tetap tinggal di sana ini bersama Diajeng Inten Prawesti." "Dari mana kau tahu?" "Aku ikut dalam pembicaraan di ruang dalam. Paman mencarimu, ternyata kau berada di sini." "Ah, besok kita berangkat bersama pasukan Demak." Pinten merenung sejenak, tiba-tiba ia menyaut, "Tidak, aku tidak pernah merasa diriku keluarga bangsawan di Demak. Kita adalah anak-anak pedepokan, meskipun kita tidak menolak menjalankan tugas apapun juga bagi keselamatan Demak. Tetapi aku tidak akan betah tinggal di antara saudara-saudara kita yang berbeda dalam sikap dan tingkah laku." "Apa yang berbeda, Raksi?" bertanya Raden Kudorpoko. "Mereka adalah anak-anak para bangsawan yang hanya tahu memilih seekor kuda yang paling tegar, memilih calon suami atau istri yang sesuai dengan martabat mereka, memilih istana yang paling indah. Tetapi mengapa Sultan Demak tidak mengutus mereka untuk pergi bersama Paman Bunda Lamatan? Tapi justru kita yang hidup di padepokan terpencil. Bukankah itu berarti suatu pengakuan bahwa mereka yang berada di kota raja sudah tidak mampu lagi menjunjung kewajiban mereka bagi suatu tataran kehidupan yang akan tumbuh di masa datang?" "Oh, rupanya kau sedang merajuk, Raksi. Tentu dugaanmu tidak seluruhnya benar. Di kota raja terdapat banyak anak-anak muda yang siap mengemban tugas seperti kita. Tetapi Sultan tentu tidak melupakan kita yang tidak berada di kota raja." "Tidak, aku akan berada di sini." Raden Kudorpoko termangu-mangu. "Kita berdua akan kembali ke Demak, Raksi." Pinten termangu-mangu sejenak, namun tiba-tiba ia berlari masuk ke ruang dalam. Raden Kudorpoko tidak mencegahnya. Ia menjengukkan kepalanya di pintu butulan. Ketika ia melihat Panon masih termangu-mangu, ia tersenyum kecil. Dalam pada itu Pinten tidak mencari bibinya, tapi ia langsung menemui Inten Prawesti yang masih berada di ruang tengah mengemasi mangkuk-mangkuk. "Diajeng," ia berbisik, "apakah Paman dan bibi sudah mengambil keputusan?" Inten mandang Pinten sejenak, kemudian sambil menundukkan kepalanya ia menjawab, "Ayahanda dan ibunda sudah mengambil keputusan untuk tinggal di sini. Bagaimana dengan Diajeng?" Sejenak Inten ragu-ragu, namun kemudian jawabnya, "Aku juga akan tinggal di sini bersama ayahanda dan ibunda." Wajah Pinten menegang sejenak, namun kemudian suaranya merendah, "Bagaimana dengan Kakang Mas Kudorpoko?" Inten menunduk semakin dalam. Ada secercah warna merah membayang di pipinya. Namun kemudian suaranya lirih, "Aku kira Kakang Mas Kudorpoko telah memohon kepada ayahanda dan ibunda agar diperkenankan tinggal di rumah ini pula untuk beberapa lama sebelum ia akan kembali ke padepokannya." "Oh." Tiba-tiba Pinten melonjak dengan serta-merta. Ia melompat berlari. Tapi sekali lagi ia hampir melanggar kakaknya yang berdiri tersenyum. "Kau bohong!" Pinten hampir berteriak. "Kita akan tetap tinggal di sini, Pinten. Bukankah Biyung ada di sini?" Pinten yang sudah hampir melompat sambil mengulurkan tangan untuk mencubit lengan Kudorpoko. Tiba-tiba saja ia berdiri tegak sambil menundukkan kepalanya. Ternyata yang tersirat adalah sikap seorang gadis yang memang sedang meningkat dewasa, seolah-olah sedang menemukan kepribadiannya yang sewajarnya. Setitik air mata telah mengembang di pelupuk mata Putri Raksi Padmosari. Ketika kemudian Pinten melangkah meninggalkan ruangan itu, Kudorpoko sama sekali tidak bertanya kemana ia akan pergi. Kudorpoko tahu pasti bahwa Pinten akan menemui Panon dan mengatakan bahwa ia akan tetap tinggal di sini. Dalam pada itu, Inten yang tinggal sambil termangu-mangu bertanya pada Kudorpoko, "Apakah yang telah terjadi pada Kakang Mbok Raksi, Kakang Mas?" Kudorpoko tersenyum, jawabnya, "Ada ikatan yang memaksanya untuk tetap tinggal." Inten yang mengalami gejolak perasaan yang sama telah menundukkan kepalanya pula. Tatapan mata Raden Kudorpoko bagaikan menembus langsung ke dasar jantungnya. Sementara itu Pinten kembali menuju ke pintu butulan, tetapi ia menjadi kecewa karena Panon tidak ada di tempatnya. Adalah di luar sadarnya bahwa Pinten itu pun kemudian turun ke longgangan dan berjalan ke belakang.
Langkahnya tertegun ketika ia melihat beberapa orang duduk di serambi. "Oh, marilah Putri," Ki Hajar Spati mempersilahkan. "Ki Hajar, mengapa Ki Hajar duduk di serambi? Marilah silakan naik ke pendopo." Ki Hajar tersenyum katanya, "Seperti Pamanda Putri, kami pun sedang berunding. Apakah yang akan kami lakukan besok?" Pinten termangu-mangu ketika ia melihat Panon ada di antara mereka, maka ia pun menundukkan kepalanya. "Putri," berkata Ki Hajar Spati, "ternyata bahwa kami pun merasa bahwa tugas kami sudah selesai. Kami akan menghadap Pangeran Kudo Narpodo dan Pangeran Bundalamatan untuk menyampaikan niat kami." Pinten sama sekali tidak dapat menjawab. Ia mengerti bahwa orang-orang itu sama sekali tidak mempunyai kepentingan langsung dengan pusaka yang diperebutkan. Tapi mereka telah mempertaruhkan hidup mereka karena mereka yakin bahwa pusaka-pusaka itu harus dipertahankan agar tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berhak. Pinten yang tunduk itu terkejut ketika ia mendengar Kiai Rancang Bandang yang berdiri sambil mendekatinya. "Putri adalah seorang gadis yang luar biasa." Pinten semakin menunduk. Bukan saja karena Putri memiliki ilmu yang tinggi, tetapi pengorbanan yang telah Putri berikan justru pada usia Putri sekarang ini. Sekali lagi Pinten berdesak. Pada usia seorang gadis yang lagi saat suka bercermin dan bersolek, Putri telah memberikan pengorbanan yang tiada taranya. Sesuatu terasa bergetar di dalam dada gadis itu, namun kemudian suaranya tersendat-sendat. "Terima kasih, Paman, tetapi semuanya itu adalah kewajibanku." "Aku berdoa, Putri," berkata Kiai Rancang Bandang. "Mudah-mudahan dalam suramnya istana kecil ini masih ada sepercik sinar yang dapat menerangi hati Putri. Tidak saja sebagai seorang putri berkalung rantai baja atau berpedang rangkap, tapi juga sebagai seorang gadis yang berhati lembut yang sedang meningkat dewasa." Pinten tidak dapat menahan gejolak hatinya. Ia pun kemudian berlari meninggalkan serambi itu. Kiai Rancang Bandang menarik napas dalam-dalam. Putri Raksi Padmosari benar-benar seorang gadis yang aneh baginya, tapi benar-benar mengagumkan. Ketika Kiai Rancang Bandang kembali duduk di antara beberapa orang, ia berkata, "Panon, aku kira bukan karena kita berada di tempat terpisah, sehingga karena tidak ada orang lain, maka Putri Raksi Padmosari telah menarik perhatian. Seandainya ia berada di antara 1000 putri bangsawan dari Demak maupun Majapahit yang sudah hancur itu, ia tetap seorang putri yang sulit dicari duanya. Rantai bajanya dan pedang rangkapnya adalah ciri-ciri yang nampak jelas padanya. Namun ia pun seorang gadis yang cantik dan meraati. Ia dapat bersikap keras dan masak saat-saat ia menggenggam senjata, tapi ia kadang-kadang lembut dan kekanak-kanakan." Panon menundukkan kepalanya. Ia tidak menyaut, namun di dalam hatinya cengkaman perasaannya telah menghunjam semakin dalam. Betapapun ia merasa rendah diri karena ia hanyalah seorang anak pegunungan. Demikianlah ketika masing-masing telah berbaring di pembaringannya, maka berbagai macam angan-angan telah bermain di batas mimpi. Dua orang gadis yang berada di dalam istana itu menjadi sama-sama gelisah meskipun masing-masing tidak mengatakan kepada orang lain. Di pagi hari berikutnya, ketika matahari mulai menjamah langit, istana kecil itu menjadi sibuk. Beberapa orang telah siap meninggalkan istana yang menjadi pusat perhatian beberapa pihak karena pusaka-pusaka yang sedang mereka cari. "Kami mengharap kalian sudah datang ke Demak. Kami tidak akan dapat ingkar akan bantuan kalian. Tanpa kalian, maka kami tidak akan dapat berhasil. Karena itu, Sultan tentu akan mengakui laporan kami tentang kalian," berkata Pangeran Bundalamatan. Ki Hajar Spati tersenyum, jawabnya, "Terima kasih, Pangeran. Pada suatu saat kami tentu akan datang. Tapi kami berhasrat untuk kembali lebih dahulu melihat keluarga kami." Pangeran Bundalamatan mengangguk-angguk, katanya kemudian, "Kedatangan kalian tetap kami tunggu kapanpun kalian sempat.
Ketegangan telah terjadi di halaman itu pada saat beberapa orang di antara mereka sudah siap meninggalkan istana kecil itu. Pangeran Bunda Lamatan akan kembali ke Demak bersama pengiringnya untuk melaporkan hasil yang sudah didapatkannya. Sementara Ki Ajarespati, adiknya Kiai Rancang Bandang dan Ki Reksobau pun telah minta diri untuk kembali ke pedukuhan masing-masing. "Pakailah kalung itu, Panon," desis Ki Ajarespati. Kemudian katanya kepada Pangeran Kudonarpodo, "Pangeran, aku mohon agar aku diperkenankan mengaku anak muda itu sebagai anakku pula." Pangeran Kudonarpodo tersenyum, jawabnya, "Tentu aku tidak akan keberatan, Ki Ajar." "Terima kasih, Pangeran," desis Ki Ajarespati yang kemudian berpaling kepada Pangeran Bunda Lamatan. "Bakti kami kepada Sultan di Demak." Pangeran Bunda Lamatan tersenyum sambil mengangguk-angguk. Ia menjawab, "Baiklah, kami akan menyampaikan kepada Sultan jika tentang semua peristiwa yang pernah terjadi, terlebih-lebih lagi tentang hadirnya Kakang Mas Kudonarpodo." Demikianlah maka Pangeran Bunda Lamatan pun kemudian sekali lagi minta diri sambil membawa beberapa orang tawanan. Ki Buyut yang hadir bersama-sama para bebau tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka di pedukuhan Karangmojo. Demikianlah peristiwa demi peristiwa telah berlalu. Istana yang suram mulai cerah kembali. Karangmojo menjadi pedukuhan yang tenang, damai, dan sejahtera. Begitu juga dengan kehidupan di dalam istana itu. Beberapa tahun kemudian diadakanlah sebuah perayaan pernikahan. Panon dengan bahagianya memperisirikan Pinten atau Putri Raksi Padmosari, dan Sangkan atau Raden Kudorpoko memperisirikan Ninten Prawesti. Semua kerabat turut hadir pada acara kebahagiaan tersebut, baik para bangsawan Demak dari kota raja maupun kerabat seperjuangan dalam mempertahankan pusaka yang pernah terjadi di istana itu. Acara kebahagiaan tersebut berlangsung sederhana namun cukup meriah, karena dihadiri oleh tamu istimewa yaitu Pangeran Bunda Lamatan beserta keluarganya, serta kawan-kawan seperjuangan seperti Ki Ajarespati, Kiai Rancang Bandang, dan Ki Reksobau beserta keluarga mereka. Juga tidak ketinggalan dihadiri oleh Ki Kebuander yang sudah menemukan jati dirinya kembali.